Nah, bisa dilihat yang pertama, larutan dalam botol A, keadaan awalnya yaitu keruh sekali. Hingga 15 menit pertama sampai 15 menit kedua tidak ada perubahan. Keadaannya keruh sekali. Untuk warna dan gelembung gas pada larutan dalam botol A, sama saja tidak ada perubahan. Untuk warnanya yaitu putih sekali dari awal hingga 30 menit. Gelembung gasnya juga tidak ada hingga 30 menit. Untuk aromanya dalam 3 keadaan dari awal, 15 menit pertama dan 15 menit kedua yaitu baunya asam. Dan keadaan balon pada awal hingga 15 menit kemudian adalah kempes, dan ketika di 15 menit kedua atau ke 30 menit balonnya sedikit mengembang. Selanjutnya, larutan dalam botol B. Untuk keadaan kekeruhan di awal, itu agak keruh, 15 menit pertama mereka keruh, hingga 30 menit warnanya masih keruh. Untuk warnanya, di awalnya ini warnanya agak coklat. Hingga 15 menit pertama, lama-lama warnanya sedikit keruh. Hingga di 30 menit, warnanya menjadi bening kekeruhan. Untuk gelembung gas, pada awalnya ini masih muncul sedikit. Hingga 15 menit pertama, timbul banyak sekali gelembung gas, dan 15 menit kedua atau menit ke-30, gelembung gasnya semakin banyak dibandingkan 15 menit pertama. Untuk bau atau aroma yang dihasilkan larutan dalam botol B ini tidak menunjukkan perubahan signifikan, yaitu kurang lebih sama saja seperti larutan dalam botol A dan larutan dalam botol C, yaitu beraroma asam. Keadaan balonnya pada awal masih kempes, dalam menit ke-15 mulai mengembang, dan menit ke-30 sudah lebih mengembang dibandingkan 15 menit sebelumnya. Yang terakhir, larutan dalam botol C. Untuk keadaan awalnya yaitu agak keruh. Untuk 15 menit pertama hingga 15 menit kedua, keadaan kekeruhannya juga keruh. Untuk warna pada awalannya, ini sedikit coklat, hingga lama-kelamaan menjadi keruh, tetapi di 15 menit kemudian lagi, atau di menit ke-30, warnanya menjadi agak sedikit bening. Untuk gelembung gasnya, pada awalnya hanya sedikit, kemudian lama-kelamaan menjadi banyak, dan di menit ke-30 menjadi sedikit lebih banyak. Untuk aromanya, tidak menunjukkan aroma yang berbeda dari botol lainnya, yaitu beraroma asam. Untuk keadaan balonnya pada awalnya yaitu kempes, 15 menit pertama mulai sedikit mengembang, dan pada 15 menit kedua atau menit ke-30, balon sangat mengembang. Pertanyaan pertama, apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C? Dalam percobaan ini, fungsi gula digunakan sebagai sumber inti dari percobaan, yaitu glukosa. Sementara ragi atau permipan digunakan sebagai pemecah glukosa agar terbentuk alkohol. 2. Apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Di percobaan kali ini benar terjadi secara signifikan perubahan yang ada pada larutan A, B, dan C. Yang mana pada awalnya di larutan botol A, B, dan C terdapat 2 sendok ragi pada masing-masing botol, hingga diberikan gula hanya pada botol B dan C. Botol B dengan takaran gula 3 sendok makan dan botol C dengan takaran 5 sendok makan. Setelah diaduk dan menunggu selama 30 menit, terjadilah perubahan yang sangat signifikan, yaitu pada botol A tidak terjadi pengembangan balon sama sekali, pada botol B balon mengembang sedikit, dan botol C balonnya mengembang lebih banyak. Ketiga, apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak? Gas apa yang terbentuk? Dari percobaan ini, terdapat gelembung gas pada botol B dan C. Namun, botol B memiliki gelembung yang paling banyak. Nah, gelembung yang terbentuk ini adalah gas yang merupakan karbon dioksida atau CO2. 4. Mengapa balon pada botol B dan C mengembang?
Sebesar mana mengembangnya balon pada botol B atau botol C? Mengapa itu bisa terjadi? Karena pada botol B dan C terdapat tambahan gula dan pada percobaan ini botol C balonnya lebih mengembang karena kadar gula yang lebih banyak dibandingkan botol B. 5. Bagaimanakah bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C setelah balon dibuka? Apa yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Bau yang timbul pada ketiga larutan tidak jauh berbeda, yaitu berbau kecut atau asam yang tidak terlalu menyengat. Hal ini disebabkan bereaksinya ragi yang memecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. 6. Proses metabolisme apakah yang terjadi dalam percobaan tersebut? Proses yang terjadi dari percobaan yaitu metabolisme anaerob atau tanpa oksigen. 7. Apakah makanan yang dibuat dengan memakai ragi mengandung alkohol? Mengapa? Jawabannya ya, mengandung alkohol. Karena yeast atau jamur mengalami fermentasi. Fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi alkohol. Dan dari fermentasi tersebut menghasilkan alkohol. Kesimpulannya, fermentasi merupakan proses peragian atau proses makanan oleh jamur dan bakteri yang berlangsung dalam keadaan anaerob dengan bantuan enzim. Selain itu, fermentasi berarti juga pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dengan menghasilkan energi. Fermentasi yang dilakukan oleh sel-sel ragi terhadap glukosa menghasilkan energi dan gas CO2 atau karbon dioksida. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of